Tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Pembelajaran 2. Coba kalian perhatikan gambar tata surya berikut. Tata surya kita terdiri atas 8 planet. Kedelapan planet tersebut mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Mari kita namai planet-planet tersebut dari yang terdekat dengan matahari ya. Urutan pertama ada Merkurius yang berjarak 57,91 juta kilometer dari matahari. Urutan kedua ada planet Venus yang berjarak 108,2 juta kilometer dari matahari. Urutan ketiga ada planet tempat kita hidup yaitu planet Bumi. Bumi berjarak 149,6 juta kilometer dari matahari. Urutan keempat ada planet Mars. Si planet merah ini berjarak 227,9 km dari matahari. Urutan kelima ada planet Jupiter yang berjarak 778,5 juta kilometer dari matahari. Urutan keenam ada planet Saturnus. Planet bercincin ini berjarak 1,434 miliar kilometer dari matahari. Urutan ketujuh ada planet Uranus yang berjarak 2,871 miliar kilometer dari matahari. Dan yang terakhir ada planet Neptunus. Planet ini adalah planet yang paling jauh dari matahari. Jaraknya yaitu 4,495 miliar kilometer dari matahari. Udin dan Made memerhatikan gambar susunan tata surya dengan seksama. Mereka menamai planet-planet itu satu persatu. Made terlihat memegang penggaris dan meletakkannya di atas gambar planet-planet itu. Coba dengarkan percakapan Udin dan Made berikut ini. Apa yang kamu melakukan dengan penggaris itu, Made? Aku hanya ingin membandingkan mana planet yang paling besar dan mengurutkannya. Oh iya, aku juga ingin mengetahuinya. Tetapi sebenarnya kita dapat membacanya pada bacaan ini. Di dalam bacaan ini setiap planet dalam tata surya dijelaskan secara lengkap. Yuk kita baca bersama. Berikutnya, coba kita simak bacaan tentang tata surya berikut ini ya. Mengenal tata surya. Manusia mempelajari sistem tata surya melalui penelitian. Mereka melakukannya selama bertahun-tahun untuk menjawab misteri tentang ruang angkasa. Ada apa di sistem tata surya kita? Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusatnya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola berpijar, ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaannya hampir 6000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun, matahari hanya tergolong bintang sedang. Masih banyak bintang besar yang jauh lebih besar dan lebih panas dari matahari. Planet apa yang terdekat dengan matahari? Planet ini bernama Merkurius. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Planet berikutnya adalah planet Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Venus lebih panas dibandingkan Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Selain itu, Venus menjadi planet yang paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berrotasi searah dengan jarum jam.
1 hari di Venus sama dengan 243 hari di Bumi. Planet ketiga adalah Bumi yang disebut sebagai planet biru. Sebagian besar Bumi ditutupi oleh lautan sehingga nampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Planet setelah Bumi adalah Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut-sebut paling menyerupai Bumi. 1 hari di Mars sama dengan 24,6 jam di Bumi. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di Bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibanding Bumi. Mars juga memiliki lapisan atmosfer, namun lebih tipis dibanding Bumi. Planet kelima adalah planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet sebagian besar terdiri atas gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Planet keenam dalam tata surya adalah planet Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya menggembung. Oleh sebab itu, kutubnya tampak lebih datar dibanding planet lainnya. Saturnus memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibanding Bumi yang hanya memiliki satu. Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus adalah Titan. Planet Uranus merupakan planet ketujuh dalam sistem tata surya. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dengan planet-planet lainnya. Kalian telah mengetahui nama, ciri, dan keunikan planet-planet di tata surya kita setelah membaca teks tersebut. Lalu, pernahkah kamu bertanya, bagaimana para ilmuwan pada zaman dahulu mengetahui adanya sistem tata surya, sedangkan pada saat itu teknologi belum secanggih sekarang? Para ilmuwan bekerja dan mengamati dengan menggunakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya untuk mempelajari fenomena alam, termasuk sistem tata surya. Salah satu yang dilakukan para ilmuwan adalah membuat model. Apa sih model dalam ilmu pengetahuan dan bagaimana perannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan? Coba kalian perhatikan teks bacaan berikut ini. Dengarkan percakapan Lani dan Dayu berikut. Dayu, kini aku semakin mengetahui bagaimana sistem tata surya kita bekerja. Semakin aku mengagumi kebesaran Tuhan yang membuat ini semua terjadi ya. Benar Lani, aku pun merasa kagum sekali, terutama dengan keteraturan yang terjadi di alam semesta. Setiap anggota tata surya memiliki keunikan sendiri dan senantiasa berada di jalur yang telah ditentukan untuknya. Aku tidak bisa membayangkan jika ada planet yang tidak berada di tempatnya sendiri. Pasti akan berantakan sistem tata surya kita ya Lan? Ya, benar yang kamu katakan Dayu. Keteraturan dan ketaatan membuat semua anggota tata surya tetap berada di jalurnya
dan melakukan kegiatannya tanpa terganggu planet lainnya. Hei, sepertinya hal itu juga terjadi di sekeliling kita ya. Sama dengan kendaraan dalam lalu lintas kita. Kendaraan juga diatur agar tetap berada di jalurnya. Kalau ada yang melanggar, pasti ada yang terganggu. Ya, kamu benar Dayu. Sepertinya aku pernah membaca kisah seperti itu dalam salah satu cerita fiksi. Sekarang, bacalah cerita fiksi berikut ini dengan seksama. Perhatikanlah bagaimana jalan ceritanya dan bayangkanlah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita ini. Nah, kalian kan telah selesai membaca teks tersebut. Sekarang, kita akan menggambar tokoh utama, tokoh tambahan, dan tempat peristiwa dengan menggunakan imajinasimu. Kita juga akan menuliskan juga ringkasan cerita tersebut. Tokoh utama cerita tersebut adalah Deo dan tokoh tambahannya ada Arsyad dan Ibu. Sedangkan tempat atau latarnya ada di trotoar. Berikut adalah gambar tempat atau latar peristiwa dalam cerita. Ringkasan jalan ceritanya adalah, setelah pulang sekolah, Deo dan Arsyad lomba balap sepeda di trotoar. Pada saat Deo ingin mendahului Arsyad, Deo tidak memperhatikan ada sebongkah batu besar di tengah trotoar. Tanpa sengaja, Deo menabrak batu besar tersebut dan jatuh ke dalam got. Anak-anak, tahukah kalian lagu Ambilkan Bulan Bu ciptaan Ateh Mahmud? Lagu Ambilkan Bulan Bu merupakan salah satu lagu anak-anak yang populer saat ini. Yuk kita coba nyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu berikut. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan pada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.